I got so much more. Are ya ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ajeng Armelita, NPM 22753112, kelas C semester 2, program studi manajemen informatika mata kuliah agama. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi makna syahadatain, yaitu menyampaikan materi salah satu keluarga saya yang bernama Nadia. Sebelumnya, apakah Mbak Nadia tahu kalimat syahadat? Tahu. Coba lafalkan kalimat syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, itu tadi kalimat syahadat. Berikut makna syahadat lainnya. Syahadat dibagi menjadi 2, yaitu syahadat tauhid, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat rasul, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat berasal dari kata syahada, yashhadu, syahadan, syuhadan, syahidan, yang artinya menyaksikan. Menurut istilah, syahadat artinya penyaksian kesadaran manusia bahwa di alam raya ini tidak ada ilah melainkan Allah. Syarat yang diperlukan agar syahadatnya diterima oleh Allah SWT yaitu yang pertama, ilmu mengetahui tentang makna kalimat syahadat yang mengandung peniadaan dan penetapan yang menghilangkan kebodohan tentang hal tersebut. Quran Surat Az-Zukhruf yaitu liman syahida min khalqi wa hum ya'lamun, yang artinya kecuali orang yang mengakui al-haq dan mereka mengetahui atau mengimani. Yang kedua, yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Yang ketiga, al-qabul, menerima. Maksudnya adalah menerima apa yang terkandung dari kalimat syahadat tersebut dengan hati dan lisannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ila ibadallahi mukhlashina ulaika lahum rizqim ma'lumah fuwakihi wa hum mukramuna fi jannatin na'im. Yang artinya, kecuali hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itu memperoleh rezeki yang tertentu, yaitu buah-buahan, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh nikmat. Quran Surat Shofat ayat 40-43. Yang keempat, al-inqiyad, taat atau patuh. Maksudnya adalah keputusan terhadap apa yang dikandung oleh kalimat syahadat dan tidak menyelisihinya. Allah SWT berfirman, "Waman asanu dinan mimman aslamu wajhahu lillahi wa huwa muhsin wa attabi'a millatan Ibrahim hanifan wa wattakhadhallaha Ibrahim khalila." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengajarkan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Quran Surat An-Nisa ayat 125. Yang kelima, as-sidqu, yang artinya jujur, yakni kejujuran yang menolak kedustaan. Maksudnya adalah
mengucapkan kalimat syahadat dengan jujur dari hati dan lisannya. Yang keenam, al-ikhlas adalah memurnikan amal dengan niat yang benar dari segala bentuk kesyirikan. Yang ketujuh, al-muhabbah, cinta. Maksudnya adalah mencintai kalimat syahadat dan apa yang dituntun dan dikandungnya, mencintai orang-orang yang mengamalkan kandungannya, mencintai orang yang teguh menjaga syarat-syaratnya, dan membenci pembatalnya. Kandungan kalimat syahadat. Ikrar yaitu pernyataan seorang muslim tentang sesuatu yang dia yakini. Ketika seseorang telah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia telah mempunyai kewajiban untuk menegakkan dan memperjuangkan apa yang telah dia ikrarkan dan dia yakini. Sumpah, syahadat juga memiliki makna sumpah. Seseorang yang telah melaksanakan sumpah berarti dia bersedia untuk menerima akibat dan resiko apapun dalam mengamalkan sumpahnya tersebut. Yang ketiga, janji. Syahadat juga memiliki makna janji yang artinya setiap pribadi muslim merupakan orang-orang yang berserah diri kepada Allah dan berjanji untuk selalu taat dalam segala keadaan terhadap perintah Allah dan segala pesan yang disampaikan oleh Allah melalui pengutusan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, persaksian. Syahadat juga bermakna persaksian. Maknanya yaitu bahwa setiap pribadi muslim menjadi saksi atas pernyataan ikrar, sumpah, serta janji yang telah dia nyatakan. Hal-hal yang membatalkan syahadat. Yang pertama, syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya. An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Al-Maidah ayat 72. Termasuk di dalamnya yaitu menyembelih karena selain Allah, misalnya untuk kuburan, jin, dan sejenisnya. Yang kedua, orang yang menjadikan antara dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala perantara-perantara. Ia berdoa kepada mereka, meminta syafaat kepada mereka, dan bertawakal kepada mereka, seperti kepada orang soleh yang sudah meninggal dan sebagainya. Maka orang ini kafir secara ijma. Yang ketiga, orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik dan orang yang masih ragu kepada kekufuran mereka atau membenarkan nazar mereka, dia itu kafir. Misal, menganggap semua agama adalah benar, maka sama saja menganggap Allah meridhoi semua agama, padahal orang yang di luar dari Islam adalah kafir dan jelas kesesatannya. Yang keempat, orang yang meyakini bahwa ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Allah dan Rasulullah, menganggap hukum yang lain lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulullah, seperti orang-orang yang mengutamakan hukum para tagut, orang yang membuat hukum tandingan seperti anggota legislatif dan sebagainya, sehingga menafkan atau menganggap hukum Allah dan Rasulnya tidak relevan, padahal dia muslim, maka dia kafir. Yang kelima, siapa yang membenci sesuatu dari ajaran yang dibawa Rasulullah, sekalipun ia mengamalkan, maka dia kafir. Misal, menghina muslim yang memakai celana cingkrang, memanjangkan jenggot, padahal itu adalah sunnah Rasulullah. Yang keenam, siapa yang menghina sesuatu dari agama Rasul atau pahala maupun siksanya, maka ia kafir. Hal ini ditunjukkan dengan firman Allah, katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu meminta maaf karena kamu kafir setelah beriman. Quran Surat At-Taubah ayat 65-66. Yang ketujuh, sihir. Di antaranya saf dan ataf. Barangkali yang dimaksud adalah amalan yang bisa membuat
suami benci kepada istrinya atau membuat wanita cinta kepadanya atau pelet. Barang siapa melakukan atau meridhoinya maka ia kafir. Firman Allah, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Al-Baqarah ayat 102. Yang kedelapan, mendukung kaum musyrikin dan menolong mereka dalam memusuhi umat Islam. Dalilnya adalah firman Allah SWT, barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Al-Maidah ayat 51. Dan yang terakhir, siapa yang meyakini bahwa sebagian manusia ada yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, seperti halnya Nabi Khidir boleh keluar dari syariat Nabi Musa, maka ia kafir. Sebagaimana yang diyakini gulat sufi yang berlebihan atau melampaui batas, bahwa mereka dapat mencapai derajat atau tingkatan yang tidak membutuhkan untuk mengikuti ajaran Rasulullah, seperti tidak perlu lagi sholat dan sebagainya. Sekian penjelasan dari saya tentang makna syahadatain. Apakah ada pertanyaan dari Mbak Nadia? Izin bertanya ya, mengapa orang yang akan masuk Islam harus mengucapkan kalimat syahadat? Karena Islam menempatkan persaksian dengan dua kalimat syahadat sebagai rukun pertama, sebab memiliki konsekuensi bahwa seseorang menjadi muslim dan harus patuh terhadap hukum-hukum Islam. Ada berapa sih rukun syahadat itu? Rukun syahadat ada 4. Yang pertama, menetapkan zat Allah Ta'ala berdiri dengan sendirinya. Yang kedua, menetapkan sifat Allah Ta'ala berkuasa. Yang ketiga, menetapkan af'al Allah Ta'ala berbuat dengan sekehendaknya. Dan yang keempat, menetapkan kebenaran Rasulullah SAW. Terus ada lagi, bagaimana seharusnya makna syahadatain ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari? Beriman dan bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya, menyembah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya sedikitpun dengan sesuatu apapun. Yang terakhir, apa konsekuensi dari syahadatain? Manusia yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ia harus menerima konsekuensi keimanan seluruhnya kepada Allah dan Muhammad SAW. Dua kalimat syahadat di atas diucapkan seumur hidup satu kali sebagai pernyataan sakral dan sekaligus meresmikan manusia tersebut sebagai muslim. Apakah udah cukup, Mbak Nadia? Cukup. Oke, sekian penjelasan materi dari saya tentang makna syahadatain. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.